Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia, sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Ya, ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar, ya harus seperti ini, harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk, kalau tadi apa, untuk Syarlo, apa jurusannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi, Mas. Masa depan juga ini nih agro- katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya? Benar, Pak. Apa penemuannya apa? Kemarin kita mengembangkan tentang inovasi untuk aklimatisasi, jadi kita perlengkap juga alatnya itu dengan AI, Pak, untuk kultur jaringan. Oh ya, itu apa, lomba berarti atau kompetisi? Kompetisi dunia, Pak, dan puji Tuhan kita masuk 10 besar kemarin. Oh ya, Oh, mantap. Ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar, ya harus seperti ini, harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk, kalau tadi apa, untuk pertanian ya. Kita tiap tahun selalu memonitor apa anak-anak yang berprestasi atau penemuan-penemuan yang inovatif seperti ini. Kalau tahun lalu anak SMA sih itu juara juga di Turki, dia pernah saya posting di Instagram juga, dia ini juara nomor 1 kalau nggak salah, itu mesin apa, robot pembersih ini, pembersih terumbu karang. Jadi itu sangat, saya kira sangat baik sekali ya. Dan kalau sekarang di pemerintahnya Pak Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya swasembada pangan ya. Jadi penting sekali untuk pemanfaatan AI, misalnya untuk mengecek pH tanah, lalu drone untuk penyemprotan misalnya pupuk atau pestisida. Ini sangat, saya kira ini salah satu cara lah untuk, sekali lagi, untuk peningkatan kapasitas pertanian kita, dan juga ini biar anak-anak muda bisa terlibat lagi di pertanian. Jadi saya kira ini kita apresiasi ya Bu Rektor ya. Seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Wah, susah itu. Apa Tadi ya? katanya membahas baca. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong, Mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik, itu jelas lah. Terus Komik apa? Kopingho. Ya apa aja saya bacalah kalau komik. Terus apa? Kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Komik, buku-buku ringan gitu ya? Iya, buku-buku majalah. ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Soal bisnis ya? Yang paling saya suka itu ini apa, ya semacam ini apa, kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan Najwa gitu ya, Mas? berat, itu berat. Masa berat sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil, saya bacanya random. Nah, saya ingin tahu kalau Bapak dan Ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya bikin malu bangsa Indonesia ini di mata dunia ya. Punya wapres ditanya malah bertanya balik, dan jawabannya tidak ada hubungan dengan pertanyaan ya oleh mahasiswa. Nah, nasib-nasib jadi yang memilih dan yang merekayasa kemenangan. Nah, aneh sudah tahu ya, tidak tamat SMA disuruh jadi wapres ya. Undang-undang MK pun dilanggar ya, orang tua ngejarkan yang tidak baik
Nah, teman-teman, jomplang ya, mahasiswa nggak harusnya meminta ya pendapat sama orang di mana pendidikannya meragukan yang jauh levelnya di bawah adik-adik mahasiswa. Ya, ada wapres kok kayak gini, ini sangat memalukan bagi bangsa negara kita Indonesia ini. Nah, mahasiswa bertanya dengan anak setingkat SMP, ya gitulah. Tapi jawabannya tidak masuk akal ya, atau tidak masuk dengan apa yang ditanya oleh mahasiswa, itu tidak berkaitan yang dia jawab ya. Jadi malu-maluin bocah ini ya. Jadi wapres tidak tahu cara menjawab pertanyaan mahasiswa. Nah, ketahuan ini rekayasa, itu mahasiswa termul ya. Sayang mahasiswa tanya Gibran, jadi jawaban berbeda. Tapi sebagai rakyat kita udah tua, kalau Gibran anak bodong. Jadi pun karena kekuasaan ya, Joko Widodo dengan hasil kecurigaan secara berjamaah. Nah teman-teman, jawabannya yang ngelantur kemana-mana ya, mungkin resanya nggak ngerti ya apa yang ditanyakan, akibatnya ngelantur kemana-mana. Nah kalian buanget begonya kalau ketemu mahasiswa. Pret ya, orang gena wakil presiden mutunya begini ya. SMP diberi pertanyaan yang repot ya, itu bisa dijawab. Tapi wapres dibesarkan gajian agar tidak nyeblak jawabannya. Nah, kalau negeri sebesar Indonesia ini dipimpin oleh orang seperti ini, terus Indonesia ini jadi apa ya? Pasti ini Indonesia ini tahun 2030 nanti pasti bubar kalau gini aja presidennya ya. Lain kitanya, lain dijawab. Ini dinasti politik ya. Nah, yang penting jawab ya, mau ngalor, mau ngidul, mau nyambung ataupun gak nyambung, itu urusan mereka ya. Tapi kita sebagai masyarakat atau negara Indonesia ya harus memberi yang terbaik ya. Katanya wakil presiden terbaik, tapi ditanya A, jawabannya Z. Nah, sungguh memalukan ya, itu tidak berkaitan. Nah, begini kok mau dicalonkan presiden ya, udah para-para ya. Nah, ongat orang-orang pinter, hebat, masih kalah nasib ya. Mahasiswa dan para akademisi harus kalau nanya wapres pakai bahasa Inggris supaya lebih seru lagi. Nah, apakah Gibran ini tahu soal bahasa Inggris ya? Nah, insya Allah dosa apa rakyat Indonesia cepat. Gibran sering baca buku kecil, berarti baca buku TK PAUD ya, biar lebih pintar lagi, biar apa yang ditanya mahasiswa atau orang-orang yang ketemu bisa jawab sesuai pertanyaan mereka ya. Songgong jawabannya ditanya kemana, jawabannya kemana ya, tidak masuk akal. Nah, lebih pintar yang ditanya daripada yang menanya ya. Bagus ya juga dengan ijazahnya. Orang pintar itu suka baca ya. Kalau tidak suka baca, nah bagaimana mau pintar ya? Kalau punya skill tidak usah baca buku ya. Sen kanan belok ke goreng ya. Mahasiswa tuh anak pintar besok akan jadi orang besar. Kalau bisa ada masukan bermartabat, jangan cari kesalahan ya. Indonesia ke depan lancar, sejahtera, rukun, bersatu. Nah teman-teman, gimana wapres bisa jawab ijazah aja nggak jelas ya, hilirisasi teknologi, sukanya baca stensil ya. Jadi kalau gua jadi mahasiswanya, gue tanya lagi ya, Pak Wapres jawabannya yang tadi mana ya ya. Nah malah ditanya yang lain sampai rupa pertanyaan dari mahasiswanya. Nah, strategi saya susah untuk menjawab pertanyaan kamu karena saya lebih pinter dari saya, karena saya dipaksakan untuk menjadi wapres.
Ya, karena tuntunan ayah saya yang aus kekuasaan. Nah, ngawur-ngawur jawabannya, pertanyaan kemana ya. Jadi teman-teman, jawabannya kemana, itulah wapres yang dipilih sebagian dari besar rakyat Indonesia. Jadi mau bagaimana lagi, dipertahankan, dibiarkan atau tidak, itu sudah menjadi wapres kita. Ya, karena kita sudah memilihnya. Nah, ternak-ternak simak baik tuh, cerdas apa bagi nilai sendiri. Ya, semoga tahun depan kalau pemilihan presiden lagi, semoga Gibran ini tidak terpilih lagi. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.